Kisah yang kedua ini dialami oleh Pak Peno, seorang cleaning service di rumah sakit tersebut. Seperti biasa, Pak Peno bertugas membersihkan halaman dan taman di area rumah sakit tersebut. Pak Peno adalah seorang pria tua yang umurnya kira-kira sudah menginjak angka 65. Ia adalah seseorang yang berpribadi disiplin dan rajin. Sudah 20 tahun, Pak Peno bekerja di rumah sakit ini. Hari itu adalah hari Kamis malam Jumat Wage. Pak Peno kala itu mendapat shift sore bersih-bersih area kamar mayat dan beberapa ruangan. Seperti biasa, sore itu sebelum melaksanakan aktivitasnya, Pak Peno menyempatkan untuk minum secangkir kopi yang ia bawa dari rumah. Kopi bikinan istri tercintanya. Walaupun usia mereka sudah tua, tapi keromantisan mereka tak kalah dengan anak-anak muda di bawahnya. Pak Peno terkenal sangat ramah di kalangan para pegawai rumah sakit dan teman-temannya. Setelah selesai menghabiskan kopinya, Pak Peno segera beranjak dan mulai menyapu dan mengepel di sekitar kamar mayat. Pak Peno membuka pintu kamar mayat, kemudian ia mulai membersihkan lantai ruang kamar mayat. Sore itu terasa ada hal yang aneh, seperti ada seseorang yang mengawasinya. Tapi Pak Peno sudah biasa dengan hal seperti itu. Pak Peno tetap asik dengan kesibukannya bersih-bersih tanpa menghiraukan apapun di sekitarnya. Setelah ruang kamar mayat selesai dibersihkan, Pak Peno lantas beralih berjalan menuju ke ruang lainnya. Sekitar pukul 9 malam, semua tugas Pak Peno pun sudah rampung. Kini, Pak Peno asik duduk-duduk di halaman taman sambil menikmati kopi kesukaannya. Sekitar pukul 11 malam, rupanya kantuk berat mulai terasa dan melanda Pak Peno. Ia pun tertidur. Di sisi lain tampak seorang pengunjung yang tengah menunggu saudaranya yang kala itu dirawat di ruang flamboyan 3. Tampak ia berjalan menyusuri lorong kamar kecil. Sebut saja namanya Maman. Maman berjalan menyusuri lorong dengan santainya. Beberapa saat kemudian, sampailah ia di depan pintu kamar mandi. Ia pun segera membuka pintu dan segera masuk ke dalam. Sesampai di dalam, segera ia membuka resleting celananya dan segera buang air kecil sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia mendengar ada suara air shower mengucur dan seperti ada orang mandi. Perasaan Maman pada saat itu mulai cemas dan was-was. Maklum, ternyata Maman adalah seorang penakut. Tapi, di dalam hati, Maman juga penasaran, siapa ya kok malam-malam begini mandi. Setelah selesai buang air kecil, Maman segera keluar dan hendak melangkah meninggalkan kamar mandi tersebut. Namun ia mengurungkan niatnya karena penasaran dengan suara yang masih terdengar hingga kini. Perlahan Maman mulai konsentrasi mendengarkan dari mana datangnya suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari kamar ketiga paling ujung. Maman pun melangkahkan kakinya mendekati pintu. Tampak pintu terbuka separuh. Dengan memberanikan diri, Maman berusaha melihat apa yang ada di dalam kamar mandi itu. Dalam pandangannya, ia melihat seorang wanita yang memakai seragam suster sedang mandi di bawah guyuran air shower. Tapi anehnya, wanita tersebut masih mengenakan pakaian lengkap serba putih. Makin penasaranlah hati Maman. Maman pun memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita tersebut. "Mbak, malam-malam begini kok mandi?
Apa nggak kedinginan? Beberapa kali Maman bertanya, tapi tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita tersebut. Selang beberapa saat, kemudian tiba-tiba wanita tersebut membalikkan badannya. Dan betapa kaget dan terkejutnya Maman saat ia melihat sosok suster itu menatap dirinya dengan muka pucat dan berlumuran darah. Maman yang terkejut sontak lari tunggang-langgang dengan ketakutan. Mendengar ada suara orang berlari ketakutan, rupanya telah membangunkan Pak Peno yang saat itu tengah tertidur. Pak Peno melihat seseorang yang tengah berlari ke arahnya dengan nafas yang terengah dan ketakutan. Maman pun melintas di dekat Pak Peno. Pak Peno pun menyapa Maman dengan bertanya, "Hei mas, ada apa? Kok lari-lari ketakutan?" "Ah, ada hantu pak, ada hantu," jawab Maman. Maman pun menceritakan kejadian yang ia alami kepada Pak Peno. Karena penasaran, Pak Peno segera melangkah menuju ke kamar mandi itu. Sesampai di kamar mandi, ia melihat suasana sepi, tidak ada apa-apa. Pak Peno kemudian memeriksa satu persatu kamar mandi itu, dari mulai kamar satu dan ke kamar yang kedua. Saat Pak Peno berada di kamar kedua, tiba-tiba ia mendengar ada suara orang mandi sambil bernyanyi. Suara air yang begitu jelas menambah suasana malam itu seperti nyata, seolah-olah ada orang lagi mandi. Pak Peno yang penasaran kemudian melangkahkan kakinya dan kemudian ia mendekati kamar mandi yang ketiga. Saat itu pintu kamar mandi terbuka separuh. Ada seorang wanita yang berpakaian suster sedang mandi sambil bernyanyi. Dalam pikiran Pak Peno merasakan ada yang ganjil dan aneh. Malam-malam kok ada orang mandi dan memakai pakaian yang lengkap pula. Rasa penasaran Pak Peno pun semakin kuat dan kemudian ia menyapa dan bertanya kepada sosok wanita tersebut. "Mbak, maaf, kok mandi selarut malam ini?" Lagi-lagi beberapa kali Pak Peno bertanya kepada wanita tersebut, namun tidak ada jawaban sepatah kata pun dari wanita tersebut. Selang beberapa saat kemudian, tak diduga-duga, sosok suster tersebut membalikkan badannya. Dan sontak Pak Peno terkejut saat melihat wajah suster tersebut tampak jelas memandangnya. Tampak di hadapan Pak Peno kini berdiri sosok suster cantik yang masih muda. Suster cantik itu pun tersenyum kepada Pak Peno. Sosok suster itu berumur sekitar 30 tahunan. Wajahnya yang putih bersih tampak menambah kecantikan suster tersebut. Pak Peno hanya bisa tersenyum mendapat senyuman dari suster cantik itu. "Maaf ya mbak, maaf." Suster cantik itu pun hanya mengangguk dan memberikan senyum tipis dari bibirnya. Pak Peno kemudian melangkah meninggalkan sosok suster cantik itu. Baru beberapa langkah Pak Peno berjalan, tiba-tiba terdengar suara tawa yang berasal dari belakang. Dalam hati, Pak Peno sudah yakin kalau yang tadi ia temui itu adalah sosok hantu suster cantik. Pak Peno kan sudah biasa dengan hal-hal yang ganjil dan sering terjadi di rumah sakit itu. Pak Peno tetap melangkah meninggalkan kamar mandi itu menuju ke depan. Itulah kisah yang dialami Pak Peno saat bertemu dengan hantu suster keramas yang saat itu menampakkan dirinya dengan wajah yang cantik. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.